Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Umat Saling Menyapa, program GKJ Ndagen Palu. Dan tema pagi ini saya beri judul stres. Saudara, siapakah di antara kita yang tidak pernah pusing, sakit kepala, atau mengalami stres dalam hidupnya? Semua orang pasti pernah mengalaminya, minimal pusing atau sakit kepala. Sebagai manusia, rasa khawatir, takut, dan sedih adalah normal. Saudara, stres adalah reaksi manusia terhadap berbagai stresor, tekanan-tekanan hidup, hal-hal yang menantang kita. Belum lama ini saya pun menderita pusing, sakit kepala, tepatnya vertigo yang menyebabkan pandangan seperti bumi berputar-putar, mual, muntah, dan seterusnya. Nah, ini tidak saya sadari diakibatkan oleh karena beban pikiran saya yang mungkin terlalu berat dan bisa jadi mengarah kepada keadaan yang stres. Seperti hukum fisika, tekanan berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau saya kebanyakan tekanan dan stres, itu berarti itu saya kebanyakan gaya. Saudara, memang belakangan ini mau tidak mau saya juga memikirkan kedua adik-adik kandung saya yang sedang sakit, yang cukup mengkhawatirkan. Adik yang nomor 4 itu dia menderita gagal ginjal yang harus cuci darah seminggu 2 kali. Adik saya yang nomor 6 yang paling ragil sakit jantung yang sudah dipasangi ring di tubuhnya. Walau saya disuruh-suruh untuk tidak memikirkan mereka terlalu berat, tetapi sering pikiran-pikiran itu tetap saja hadir dan saya tidak bisa mencegahnya, dan rasa khawatir itu selalu hadir dalam pikiran-pikiran saya. Tetapi di pagi ini saudara-saudara, saya menemukan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal yang membuat sakit kepala, stres. Tapi seperti Yesus yang setelah menang, saya pun bisa menang ketika saya menyadari apa yang menjadi permasalahan saya dan tahu bagaimana cara menghindari atau mengatasinya. Setelah saya pikir-pikir, ternyata ada 5 hal yang membuat saya ini stres. Karena pertama, peristiwa dan kesalahan masa lalu saya. Stres ini bisa diakibatkan sakit masa lalu saya dan kenangan masa lalu saya yang belum terhapus sampai sekarang. Saya dulu pernah jatuh dari atap rumah, kepala saya pecah, pernah dibuka dan dioperasi. Dan ternyata trauma itu bisa muncul di saat-saat ini karena ada pemicu-pemicu dari pikiran-pikiran saya yang berat, yang membuat pusing dan stres. Yang kedua adalah kekhawatiran akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Ini yang seringkali menguji iman saya. Stres dalam hal ini bisa mengingatkan saya agar bisa diam, tidak banyak gaya, tidak mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Saya harus menyerahkan seluruh hidup saya pada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup saya dan keluarga besar saya. Penyebab yang ketiga adalah kebutuhan akan sesuatu. Ini yang sering membuat saya itu mempertanyakan apakah yang akan Tuhan lakukan di masa depan saya
dan saudara-saudara saya. Tetapi Yesus berkata, kalau kita tidak perlu khawatir akan apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, atau apa yang hendak kita pakai. Penyebab yang keempat adalah keinginan untuk menonjolkan keberhasilan. Kecenderungan untuk pamer, show, dan merasa kuat membuat saya itu menjadi sombong dan menyepelekan hal-hal yang tidak terduga. Sebulan sebelum saya menderita sakit, saya itu sudah medical check up untuk tubuh saya, dan hasilnya semua organ dalam tubuh saya baik-baik saja, termasuk kadar gula, asam urat, tensi, fungsi hati, fungsi ginjal, rekam jantung, lambung, dan lain-lainnya semua baik. Dan saya merasa kuat dan hebat di usia saya yang tidak lagi muda ini, alias ya mendekati manula lah. Tetapi ternyata Tuhan ingatkan saya akan masalah yang lain di dalam tubuh saya, yaitu masalah saraf di kepala saya dan pusing. Dan saya pun tumbang, tidak berdaya akibat kesombongan saya. Penyebab yang kelima, Bapak Ibu, hidup saya yang kurang berdisiplin. Ini yang mengakibatkan tubuh saya itu lemah, kurang tidur, memikirkan hal-hal yang bukan porsi saya, dan terjerumus dalam kesibukan-kesibukan yang di luar kemampuan saya. Akibatnya, fisik dan jiwa saya mulai keropos, rapuh. Nah, saudara yang terkasih, ada sesuatu hal yang bisa saya pelajari di dalam peristiwa kesakitan saya ini. Stres dan tekanan-tekanan itu adalah pemahaman bahwa hidup saya ini cenderung mengikuti apa yang saya pikirkan. Keberanian dan ketakutan itu datang dari pikiran saya sendiri. Bapak Ibu saudara, saya tidak mengajak kita untuk mengabaikan saja masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kita perlu bersikap realistis, hadapi tiap masalah dengan solusi-solusi praktis, dan cari hikmat dan kehendak dari Alkitab. Seperti yang Yesus ingatkan, serahkan segala kekhawatiranmu di dalam Dia, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat, Tuhan memberi berkat, Tuhan yang menghadirkan rahmat, dan Tuhan yang penuhi